Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan mengupas tentang manfaat zikir. Jadi manfaat zikir bagi umat Islam ya apa saja, karena zikir niku hal yang sangat penting dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa mawon manfaat zikir? Yang pertama adalah memberikan ketenangan dan ketentraman hati. Jadi dengan berzikir hati niku akan merasa tenang dan damai. Hal ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang tertuang dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nggih. Lek tasik durung tenang ya zikir terus. Berarti bisa jadi zikirnya masih kurang. Kemudian manfaat zikir yang kedua adalah mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Jadi zikir niku bisa menggugurkan dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan. Tak hanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, berzikir juga memberikan pahala yang besar. Jadi manfaat zikir niku juga tertuang dalam surah Al-Ahzab ayat 35 yang artinya orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, lelaki maupun perempuan, maka Allah sediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi tiang ikan zikir niku pahalane napa? Besar, ageng. Nggih. Kita diberikan waktu oleh Allah 24 jam. Ya, kita gunakan zikir di antara waktu-waktu selah niku. Ya, jadi hamba Allah itu yang dekat dengan Allah senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring niku imut Allah. Jadi zikir itu tidak harus duduk manis di musola atau di masjid atau di tempat sholat, tidak. Tetapi kondisi kita berjalan, kondisi kita duduk santai, kondisi kita berbaring, sampai mau tidur pun tetap zikir sampai kesirep. Entah itu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, sampai kesirep. Insya Allah itu akan dihitung oleh Allah zikir sampai semalam suntuk, masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah manfaat zikir itu adalah mendapatkan pertolongan Allah. Jadi mendapatkan apa? Pertolongan Allah. Ya, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, zikir menjadi cara untuk kita terus mengingat Allah. Sebaliknya Allah pun menjanjikan dengan terus mengingatnya, maka Allah akan mendatangkan pertolongan untuk hambanya seperti yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Baik di kala senang ataupun susah, sedih ataupun susah, bahagia ataupun kurang bahagia, tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah manfaat zikir itu apa? Dilancarkan rizkinya. Seneng lek lancar rezeki nggih Bu nggih? Seneng, nomale anak putu lancar rezekine. Paling dungane jenengan teng anak putune mugi-mugi rezekine lancar, ngoten nggih? Nah, iya niku doa yang merasuk ke dalam hati sanubari niku. Nggih. Anakku mangan apa ya, ngoten kan biasa nggih. Nah, niku dianjurkan kepada kita sekeluarga kita niku berzikir kepada Allah supados napa dilancarkan rizkinya. Sampai dikatakan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, carilah karunia Allah dan ingatlah banyak-banyak agar kamu beruntung. Jadi selain disuruh mengingat Allah, kita pun juga cari karunia Allah, cari rizki yang Allah sudah tunjukkan, yang sudah Allah siapkan.
Jadi mboten zikir tok langsung oleh makanan, rezeki, tapi mencari, bekerja. Dalam pekerjaan terus mengingat Allah, tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukti seorang yang bekerja tidak lupa dengan Allah adalah ketika azan dikumandangkan bergegas untuk sholat, zikir, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang melancarkan rizki. Tetapi di sini digarisbawahi rizki itu tidak hanya berupa harta, napa mawon termasuk rizki? Kesehatan. Penting buatan kesehatan. Oh, sangat penting. Kesehatan penting. Namanya rezeki, kemudian anak yang soleh kan penting. Nah, ini paling rezeki yang paling mahal. Namanya pikiran tenang. Ini rezeki namanya. Kadang kita udah mikir, presiden enak, ayo nyanyi dikawal, tapi turunnya sidik, Bu. Nyandi wes disiapkan, ya itu kan kelihatannya, kita nggak tahu dalamnya. Kadang menungso niku ndelok napa penampilan tok, tapi tidak tahu dalamnya kayak apa. Kemudian yang kelima adalah manfaat zikir niku jauh dari godaan setan. Jauh dari godaan apa? Setan. Badhe tilem zikir mboten, baca doa mboten, baca doa. Supados dalam tidur kita tidak diiringi, dikencingi oleh setan. Dikatakan dalam surah Az-Zukhruf ayat 36, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka akan kami jadikan setan sebagai pendamping yang selalu menemaninya. Jadi yang sering didampingi setan berarti kurang zikir atau zikirnya mboten tepat. Kadang zikir ngoyo-ngoyo tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu bisa jadi rugi, eman. Mendingan zikir yang jelas-jelas yang ada tuntunan dari Rasulullah daripada yang enggak jelas malah manfaatnya bisa jadi tidak ada. Jadi ngoten. Jadi barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka akan kami jadikan setan sebagai pendamping yang selalu menemaninya. Lek ditemani setan, hidupnya tenang dong mboten? Mboten, jelas gelisah, amarah dan lain-lain. Kemudian yang keenam manfaat zikir apa? Menghilangkan kemunafikan. Menghilangkan apa, Bu? Kemunafikan. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, manfaat terbesar dari zikir adalah untuk menghilangkan kemunafikan. Hal ini dikarenakan keengganan orang munafik niku untuk zikir kepada Allah. Abot yang munafik niku zikir kepada Allah. Seperti disampaikan dalam surat An-Nisa ayat 142. Dan apabila mereka berdiri salat, mereka berdiri dengan malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yang munafik itu lek berdiri salat iku malas. Mereka bermaksud riya dengan salat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Jadi lek salat itu supados diawasi, dilihat oleh manusia. Niku yang munafik. Dan lek zikir niku sekedhik sekali. Niku pun supaya dikelihatkan oleh manusia. Jadi orang munafik itu malas zikir pada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketujuh adalah manfaat berzikir niku napa? Dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Niki tujuan kita gesang teng dunya niki ndamel sangu untuk ke surganya Allah, penuh dengan kenikmatan, boten wonten gaduh, boten wonten marah-marah, boten wonten nesu, boten wonten wis macam-macam pun. Pokoknya surga niku penuh dengan kenikmatan. Lek teng dunya niku kate nanu-nanune, nggih, kata banyak mungkin urusan, masalah ini dan itu. Dan ini perjuangan kita menuju surganya Allah itu salah satunya dengan berzikir kepada Allah. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa mengucapkan zikir di siang hari dalam penuh keyakinan,
lalu ia mati pada hari tersebut sebelum sore hari, maka ia termasuk penghuni surga. Masya Allah. Jadi tiang engkang zikir di siang hari dengan penuh yakin kepada Allah, lalu ia mati sore harinya, maka ia termasuk penghuni surga. Bayangkan. Barang siapa yang mengucapkan zikir itu di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum subuh, maka ia termasuk penghuni surga. Penak boten jane. Penak. Bari berangkat boten? Oh, dereng cekap sangune nggih. Jadi ngoten. Zikir niku penting malam, siang, pagi, petang, terutama pagi dan petang. Niku balasannya Allah adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedelapan adalah manfaat zikir itu mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Masya Allah. Dalam hadis disampaikan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Di antaranya adalah seorang lelaki yang mengingat Allah dalam keadaan sepi, kemudian meneteskan air matanya. Masya Allah. Jadi yang mendapat naungan itu kenapa Bu? Naungan itu iup-iupan. Kok diberi naungan? Karena pada waktu itu cuacanya panas, padang mahsyar itu panas. Sampai kata orang yang tenggelam dengan keringatnya karena saking panasnya. Lati yang ingkang berzikir kepada Allah di kesunyian sambil meneteskan air mata karena ingat dosa-dosanya, karena kurang ibadahnya kepada Allah, atau karena masa lalunya yang kurang taat kepada Allah, dan inilah yang Allah suka dan Allah berikan naungan kelak di yaumil akhir, di hari kiamat. Jadi macam-macam. Kita nangis kepada Allah, mengadu kepada Allah, entah masalah hutang, entah masalah anak, entah masalah pasangan dan lain sebagainya. Ketika kita menangis kepada Allah, mengadu kepada Allah, insya Allah termasuk bagian yang mendapatkan naungan kelak di yaumil akhir. Nah, jadi ngadu kepada Allah. Kalau kita sering ngadu kepada Allah, Allah tambah seneng. Kita ngadu kepada manusia ini kenapa? Senep. Sambat isine ra ngoten nggih. Lek nggih isine sambat tok, ketemu mesti cerita masalahe. Ketemu mesti cerita. Lek wonten rezeki nomplok meneng wis aja ngomong-ngomong ben dak disili duwite misale ngoten nggih. Nggih napa mboten? Nggih, lek rugi dagangane cerita kumari ngene-ngene. Tapi lek oleh untung napa? Meneng. Lah niku menungso niku ngoten niku. Kemudian yang kesembilan adalah mendapatkan kebahagiaan setelah mati. Jadi tiang ingkang zikir niku angsal kebahagiaan setelah wafat, ya. Seluruh harta benda yang dimiliki akan ditinggalkan. Wonten ing kuburan beto mas-masan jenengan. Alah paling dikeno anak putune nggih. Namun amalan yang baik yaitu zikir itu yang akan dibawa kepada kematian. Ya. Sampai Imam Ghazali mengatakan sesungguhnya seseorang yang mati tidak benar-benar lenyap, yang juga melenyapkan amalan zikir. Ia hanya lenyap dari dunia dan alam syahadah, bukan dari alam malakut. Hal ini pun tertera dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 169 sampai 70. Damel sangu mati zikir niku. Nggih, lek kita mboten gadah sangu lintu-lintunipun paling ndak zikir sing kuatah. Lek tiyang zikir la kata lisane niku ucapane sae-sae. Nggih. Tapi lek tiyang jarang zikir, mesti ucapane wis macam-macam pun. Sak kebun binatang disebut biasanya. Okay. Kemudian yang ke-10 adalah manfaat zikir itu amalan yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melewatkan zikir setiap hari. Maka dari itu zikir menjadi salah satu sunnah Rasul yang sangat dianjurkan untuk umat muslim. Jadi dengan mengamalkannya
Berarti niki meneladani sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, aku ben disenangi oleh Rasulullah, salah satunya zikir kepada Allah, juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-11 adalah manfaat zikir ini. Kenapa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah bersabda, "Maukah kamu aku tunjukkan perbuatan yang terbaik, paling suci di sisi Allah dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infak emas atau perak?" Masya Allah. Jangan kata infak atau emas perak itu abot boten. Oh, jarang langka yang infak emas kali perak nggih. Maka para sahabat menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Kemudian beliau menjawab, berzikir kepada Allah yang maha tinggi niku melebihi infak emas atau perak. Okay. Jadi ganjarannya lebih gede teko emas kali perak. Ketika berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Lha napa malih wis infak emas kali perak dan ditambahi zikir, Masya Allah, tambah gede niku. Kemudian yang ke-12 adalah mendapatkan banyak kebaikan dalam hidup. Niku tiyang akan zikir. Tiada suatu kaum yang duduk sambil berzikir kepada Allah melainkan mereka akan dikelilingi oleh malaikat, diselimuti oleh rahmat, dan Allah akan mengingat mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Masya Allah. Jadi kaum yang berzikir pada Allah melainkan mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Jadi majelis zikir itu insya Allah akan dikelilingi malaikat, diselimuti oleh rahmat, kasih sayang Allah, dan Allah akan mengingat mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Masya Allah. Diimut-imut kalian Allah, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah zikir niku manfaatin apa? Membersihkan hati. Hati niki sering dikotori napa mboten biasa ya, Bu? Sering kotor nggih. Kadang kondisi naik, kadang turun nggih. Imane kadang kuat zikir, mboten kuat, terus kadang wis macam-macam ucapane nggih. Jadi manusia niku diciptakan dari tanah, nggih, merupakan lambang dari kehinaan dan kekotoran. Karena tercipta dari tanah, maka sifat manusia cenderung kotor. Tanah ini kotor betul, Bu. Ya, cenderung kotor. Seperti apa? Iri, benci, sombong, nggih, dan sebagainya. Pamer, nggih. Jadi untuk membersihkan hati niku manusia perlu napa? Berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-14 adalah zikir niku napa? Menyehatkan otak. Nggih. Percatos mboten? Otak kita niku sedina mikir macam-macam nggih mboten? Mikir iki, mikir iku, mikir iku wis macam-macam pun. Lek mboten zikir niku, zikir ngerem supados khusuk kita niku, ngefresh, berseni otak niki dari macam-macam pikiran. Lek otak niki dalam buat mikir terus, kita niki kongslet to mboten? Kongslet. Makanya Allah niku nyuruh kita sholat 5 waktu niku agar otak niki mboten gampang kongslet. Tiang-tiang luar, Bu, nggih, Jepang dan lain sebagainya yang nuruti keinginan dunia niku rata-rata banyak otaknya yang kongslet, terutama Zionis Israel yang perang di Gaza di Palestina membunuh anak-anak. Ini ku kata sing kongslet niku, Bu. Nun sewu kongslete mboten kongslet kongslet berjamaah sampai ribuan sing gendeng, wis kasar bahasa ini pun kangge mereka stres. Nggih, stresnya tidak karuan pokoknya, Bun. Nah, karena apa? Membunuh orang yang mengingat Allah, membunuh orang yang bertakwa kepada Allah, membunuh orang yang dekat dengan Allah. Kongslet. Naudzubillah min dzalik. Jadi zikir itu menyehatkan otak male, seger male. Yang terakhir adalah zikir itu apa? Mengontrol diri dari emosi, ya. Emosi nggih, Bu, nggih, emosi. Es kan adem, ya. Jadi ketika seseorang itu kontrol emosinya, lepas kontrol, apa yang dibaca yaitu zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Niku.
cepat-cepat lungguh, cepat-cepat lenggah, cepat-cepat nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala niku menyuruh kita pun untuk berzikir dengan pelan. Dan ingatlah Tuhanmu, kata Allah, dalam hati dengan rendah hati dan takut. Jadi wiritan kita niku ingkang berbobot, wiritan kita, zikir kita yang berbobot itu napa? Dengan rendah hati dan takut. Boten ketika zikir bentak-bentak kepada Allah. Ngoten-ngoten. Bentak petik niku. Dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, maksudnya buatan berlebih-lebihan, mentang-mentang ada speaker sampai tonggone buatan saged tilem bocor nggih niku malah dosa buatan, malah dosa. Walaupun zikir pada Allah carane salah ya dosa nggih. Jadi Allah niku mboten tuli, maha mendengar rintihan kita, lisan kita yang kita sampaikan pada Allah nyampe nggih. Jadi ngoten nggih, zikir apa saja yang kita bisa baca sing jenengan apal pun. Lek enggak ada masalah gak mari-mari istighfar sing kathah. Nggih, istighfar 100 kok dereng mantun 1000, dereng mantun nggih 20.000. Nggih. Lho ya apa macane nggih alon-alon mboten usah dikejar target. Kita niki zikir target pribadi karena kesalahan kita. Kita zikir dengan sebanyak-banyaknya. Dan istighfar itu salah satu zikir yang utama. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nggak ada masalah istighfar. Nggih, dereng nggak ada putra nggih istighfar. Niku ke atas pun anune sejarah. Maksudnya yang mendapatkan hikmah dari istighfar niku. Nggih. Nggak ada masalah niki niku istighfar yang kata. Karena Allah niku seneng lek hambanya niku merasa bersalah kepada Allah dan minta ampun, Allah seneng. Lek kita niku diampuni oleh Allah ya jenenge rezeki, jenenge masalah yang akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, jadi ngoten nggih. Jadi Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, monggo kita sekalian belajar untuk napa? Senantiasa berzikir pada Allah, jangan sampai waktu kita niku kosong. Masak-masak zikir, nyuci baju nggih zikir, kecuali terjeding kamar mandinya mboten usah. Nggih. Napa wau manfaat zikir? Memberikan ketenangan dan ketenteraman hati. Yang kedua, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Yang ketiga, mendapat pertolongan Allah. Yang keempat, dilancarkan rizkinya. Yang kelima, jauh dari godaan setan. Yang keenam napa Bu? Menghilangkan kemunafikan. Yang ketujuh, dijanjikan surga oleh Allah. Yang kedelapan, mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Yang kesembilan, mendapatkan kebahagiaan setelah mati. Yang kesepuluh, amalan yang disukai Rasulullah SAW. Yang kesebelas, mendekati kepada Allah. Yang kedua-belas, mendapatkan banyak kebaikan dalam hidup. Yang ke-13, membersihkan hati. Yang ke-14, menyehatkan otak. Yang ke-15, mengontrol diri dari emosi. Mungkin-mungkin kita sekalian dimudahkan oleh Allah nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syari'atik wa tiqillahumma rabitataha wa adimudaha wa diasubulaha wa mla'aha bi nurika alladhi la yakhbu wa ashrah sudura bi faydil imani bik wa jamili tawakkul alaik wa ahya bi ma'rifatik وأمت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.